Oke. eh Om belum kenal banget sama Graciela nih. Jadi sama Yonatan udah kenal tapi pengen lebih kenal lagi ya. Oke, dari Yonatan dulu deh. Sebelum kita mulai, coba ini si konseling keberapa ya? Yonatan, Graciela. Halo, Ke-6 Q. keenam. Oke, berarti sebelumnya udah 5 kali konseling ya? Iya. Graciela juga? Aku kalau nggak salah baru 3 kok atau 4 gitu. Oke. Coba dari Yonatan, dari 5 kali konseling, belajar apa aja? Halo, Yonatan. Tadi Dari 5 kali konseling sudah belajar apa saja? Siap-siap, Graciela. Dari 3 kali konseling udah belajar apa aja? Yonatan dulu ya. Nggak kedengeran tadi suaranya, kenapa Q? Yonatan. Ya, Putus-putus. putus-putus. Putus-putus tadi. Oke. Dari 6 kali konseling, 5 kali ya. Berarti ini kelima konseling. Sudah belajar apa saja? Halo Q, ambil catatan dulu. Ya udah, Graciela dulu. Dari 3 kali konseling sudah belajar apa saja, Graciela? Di unmute dulu. Belum di unmute. Kenapa? Dari 3 kali konseling. Aku udah Udah. belajar Mm-mm. arti kata baptis, Oke. terus syarat mengikuti baptis, dan juga menghasilkan buah pertobatan. Percaya dan menerima Yesus. Oke. Kalau Yonatan, udah 5 kali konseling dapetin apa aja? Belajar apa aja? Halo, Yonatan. Sama Q. Apa aja? Yang satunya lagi tentang awal manusia jatuh dalam dosa. Oke. Terus? Apa lagi? Sisanya sama. 4 kali Om. dong. Baru 4 kali dong. Oh iya. Baru 4 kali berarti. Ini yang kelima ya. Iya Q. Oke. Oke. Kalau Om nanti konseling sama Om 2 kali doang. Ini yang pertama. Yang pertama kita belajar tentang firman Tuhan ya. Ya, apa sih otoritas utama iman kita, iman Kristen kita? Otoritas itu maksudnya yang menjadi suatu standar, yang menjadi suatu pegangan kita itu apa sih gitu? Apakah kata-kata pendeta? Apakah kata-kata misalnya, di YouTube atau di Instagram ada pendeta yang terkenal gitu ya, khotbah atau menyampaikan sesuatu, apakah kata-kata dia yang harus kita ikuti atau kata-kata pendeta gitu. Nah, jadi kita mau belajar sama-sama nih apa yang menjadi otoritas kita sebagai orang Kristen. Apa sih otoritas utama kita gitu? Standar kebenarannya itu apa gitu ya. Nah, yang berikutnya nanti materi kedua itu tentang Kristus sebagai pusat atau inti kehidupan kita. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan yang menjadi otoritas utama kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang menjadi makanan rohani kita, gitu ya. Kan kita hidup terdiri dari tubuh, jiwa,
dan roh. Kalau tubuh jelas ya, pagi-pagi pasti sebelum sekolah sarapan, ya kan? Atau yang nggak biasa sarapan ya, tapi siangnya pasti makan kan? Pasti siang makan siang. Terus sore atau malam juga pasti makan malam. Itu untuk tubuh kita kan? Nah, bagaimana dengan rohani kita? Nah, apa yang menjadi makanannya? Seperti itu. Jadi intinya yang akan kita renungkan, kita pelajari bersama sore malam hari ini adalah tentang firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita, firman Tuhan yang merupakan otoritas dan menjadi standar kebenaran bagi iman kita, bagi orang Kristen. Sebelumnya suara Om cukup jelas? Graciela, Yonatan? Jelas, Q. Jelas, Om. Oke. Om pengennya kita interaksi ya. Jadi jangan diem-dieman gitu. Ya, bisa nanti interaksi dengan kasih jempol kayak gini ya. Atau bisa interaksi dengan seperti ini ya. Atau boleh juga interaksi begini kalau misalnya lucu atau ada sanggahan ya, atau seperti ini boleh raise hand ya. Oke, karena sudah konseling kelima, pasti udah sebelumnya juga udah pernah sih konseling ya. Nanti kan konselingnya ada 4 nih, pesertanya ada 3. Ada Yonatan, Graciela, sama Jessie ya. Kenal nggak? Yonatan dan Graciela kenal Jessie nggak? Kenal, Om. Kenal. Nah, kalau Yonatan dengan Graciela saling kenal nggak? Satu kelas ya di sekolah minggu ya? Apa beda? Oh, Yonatan udah ikut remaja ya? Yonatan kenal Graciela nggak? Udah lupa. Udah lupa. Ya udah makanya buka videonya Yonatan, Graciela. Ya, ini direkam ya, nanti buat laporan sama Bapak Gembala kita ya. Oke, sebelum kita mulai konseling, nah ini nggak tahu nih, udah konseling keberapa, Graciela udah ketiga, Yonatan udah kelima. Udah anggap aja konseling pertama ya, karena sama Om cuma 2 kali konseling. Oke, karena ada 2 kali konseling berarti akan ada 4 kali doa. Doa pembuka dan doa penutup. Ya, itu untuk konseling pertama. Konseling kedua, doa buka dan doa penutup. Om akan doa di doa penutup pada saat konseling kedua. Jadi, di konseling pertama ini ada Yonatan dan Graciela. Siapa yang mau doa pembuka? Yonatan atau Graciela? Nanti doa penutup ya berarti yang udah nggak doa lagi. Coba mau dengar Graciela deh. Ladies first ya. Doa pembuka Graciela ya. Nanti doa penutup Yonatan. Oke? Coba silakan Graciela doa pembuka. Halo. Kok sunyi? Oke. Teman-teman, mari Ya. kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya. Ya Tuhan, sebentar lagi kita ingin konseling untuk baptis. Berkatilah kami semua supaya bisa mengikuti konseling sampai akhir dan bisa memahami arti-arti yang sudah Om Jethro kasih kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih Graciela. Oke, nah Om nggak tahu dengan yang lain konselingnya gimana, tapi kalau sama Om maunya interaksi. Jadi tolong jawab kalau Om tanya, ya. Kemudian di akhir sesi biar tidak 2 kali ujian, jadi ujiannya di konseling kedua ya. Om ada ujian, ujiannya nanti Om kasih soal. Om kasih soal, kita nanti ngejawab soalnya pakai Kahoot ya, aplikasi Kahoot. Nanti bisa diinstal Kahoot-nya atau bisa pakai website. Oke, kita masuk materi pertama yaitu tentang firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, sebagai otoritas kita ya.
Oke, nanti materinya Om akan sharing di akhir sesi. Ya, di akhir sesi. Jadi kalian bisa baca-baca lagi setelah habis sesinya. Ya. Oke, mana ya? Kok hilang? Sebentar, sebentar. Oke, ini dia. Kok nggak ada ya? Bentar ya. Oh, ini ada Jesse. Jesse bisa join nih. Oke. Kok di sini nggak muncul? Shalom Jesse. Oke, kita mulai ya. Tadi temannya udah doa. Jesse doa sendiri ya. Oke. Sudah terlihat belum di layar yang Om share? Sudah ya? Oke. Om mau nanya sebelumnya, kalian udah terbiasa saat teduh belum ya? Udah tahu belum ada saat teduh, baca Alkitab? Tahu belum? Siapa yang udah ngejalanin? Jesse udah ngejalanin saat teduh, baca Alkitab setiap hari? Sudah? Sekarang nggak setiap hari. Sekarang nggak setiap hari, tapi ada ya baca Alkitab ya? Ya. Oke, kalau Graciela gimana? Baca nggak Alkitab setiap hari? Enggak tiap hari, Om. Nggak tiap hari juga. Yonatan gimana? Baca nggak? Baca dari sekolah. Baca dari sekolah. Tiap hari berarti? Iya, tiap pagi. Tiap pagi, oke. Ya, jadi di pertemuan pertama ini Om ingin sama-sama kita belajar, Om pengen sharing bahwa pentingnya firman Tuhan, Alkitab di dalam kehidupan kerohanian kita. Kenapa? Karena firman Tuhan, Alkitab, itu adalah makanan rohani kita. Ya, Om ulangin tadi ya, waktu Jesse belum datang, Om sempat bilang bahwa tubuh kita kan terdiri dari tubuh, nih yang bisa dicubit, ya, yang bisa bisa dipukul ya, yang ada dagingnya nih tubuh namanya, ya. Terus terdiri dari roh dan terdiri dari jiwa, gitu ya. Nah, Om mau nanya, kalau tadi siapa yang baca Alkitab setiap hari? Baca sih Alkitab, tapi nggak tiap hari. Terima kasih Jesse dan Graciela udah jujur. Ya, Yonatan bacanya dari sekolah doang. Nah, tapi Om mau nanya, siapa yang di sini makannya nggak tiap hari? Ada nggak? Jesse makan tiap hari nggak? Iya, Pak. Oke. Graciela makan tiap hari nggak? Iya, Om. Oke. Yonatan makan tiap hari nggak? Iya, Ki. Iya, kalau nggak makan tiap hari lemes pasti kan? Pasti lemes, pasti nggak ada tenaga, nggak bisa mikir, gitu ya. Nah, itu tubuh kita, nih, ya. Kalau nggak makan lemes, nggak bisa mikir, nggak ada tenaga, nggak ada energi. Nah, tadi kan Om bilang bahwa kita itu terdiri nggak cuma tubuh nih. Kalau tubuh aja kita kasih makan tiap hari, ya kan? Nah, bagaimana dengan roh kita? Bagaimana dengan rohani kita? Ya, begitu juga dengan roh kita. Rohani kita perlu diberi makan. Perlu ada makanan rohani, yaitu apa? Firman Tuhan. Nah, itu yang ingin kita sharing sama-sama. Kita pengen belajar sama-sama bahwa pentingnya firman Tuhan, pentingnya Alkitab sebagai landasan iman kita, sebagai
standar kebenaran sebagai tadi Om bilang sebagai patokan gitu ya. Ya, jadi firman Tuhan ini adalah otoritas utama kita. Yang mungkin kalau belum paham otoritas, maksudnya tuh yang paling tinggi gitu, jabatan yang paling tinggi, posisi yang paling tinggi dalam kerohanian kita adalah firman Tuhan. Jadi misalnya nih, kalau Koko deh tuh ya, jadi masih muda rasanya. Om ya, kalau Om ngomong nih, kalau Om ngomong nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu salah gitu. Yang harusnya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Begitu juga pendeta kalau ngomong nggak sesuai firman Tuhan, itu juga nggak boleh gitu ya. Nah, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu mendasari firman Tuhan ini ya, kita baca sama-sama ayatnya ya. Coba tolong baca 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ini ada 3 ayat, 15, 16, 17. 15 nanti yang baca Yonatan, 16 yang baca Graciela, 17 yang baca Jesse. Ayo dibuka Alkitabnya, dibuka mic-nya, di-unmute. Coba silakan dibuka 2 Timotius 3 ayatnya ke ayatnya yang ke-15 Yonatan. Graciela ayat 16, Jesse ayat 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Ayat 16. Graciela. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ayat 17 Jesse. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iya, terima kasih untuk kerjasamanya Yonatan, Graciela, dan Jesse. Nah, kita sama-sama hari ini mau belajar 3 poin penting dari firman Tuhan ya. Nanti yang keempat kesimpulan ya. Yang pertama, firman Tuhan adalah dasar iman dan hidup kita ya. Jadi ingat ya, sekali lagi, yang mendasari iman kita, yang mendasari hidup kita itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Nah, oleh sebab itu, Om mendorong, Om menyemangati, mengencourage semua nih, baca firman Tuhan tiap hari ya. 1 atau 2 ayat setiap hari. Nah, kalau bisa ikut ABA tuh, di gereja kan ada ABA ya. Coba ikut ABA. Jadi, kita bisa baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, habis. Ada nggak yang udah pernah habis baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Yonatan udah pernah? Halo Yonatan, udah pernah? Hah? Udah, tapi ngulang lagi. Oh, bagus. Pintar. Udah berapa kali baca Kejadian sampai Wahyu? Udah berapa kali? Hah? 1 kali. Oke, bagus ya. Semangat terus. Semangat ya. Kalau bisa setiap tahun abisin tuh target kita ya. Dari setiap tahun nih, nanti kan masuk tahun 2022 nih, coba targetin, mulai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi, tahun 2022 kita habis baca 1 Alkitab. Nanti tahun 2023 kita habis lagi baca 1 Alkitab gitu ya. Graciela udah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Halo, Graciela. Belum. Belum. Koko mendorong ya, menyemangati. Ayo baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai habis. Jesse gimana? Udah pernah belum baca dari Kejadian sampai Wahyu? Pernah sekali. Pernah 1 kali. Wah, pinter. Yuk, Graciela jangan mau kalah ya sama Yonatan dan Jesse. Yonatan dan Jesse udah pernah loh 1 kali habisin Alkitab. Yuk, Graciela semangat ya. Oke, Graciela? Yo, nanti masuk tahun 2022 coba doa sama Tuhan, terus komitmen, Tuhan, aku pengen bisa nih baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai habis, ya.
Oke, yang berikutnya firman Tuhan itu berkuasa, ya. Firman Tuhan itu berkuasa dan hidup, ya. Di dalam firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang ada kuasanya dan hidup, ya. Firman Tuhan itu, Alkitab itu firman Tuhan yang berkuasa dan hidup. Firman Tuhan Alkitab bukan dongeng, bukan cerita-cerita doang gitu, tapi ada kuasa di dalam firman Tuhan itu, ya. Yang berikutnya kita mau sama-sama belajar cara menggunakan firman Tuhan. Dan yang terakhir, keempat, kesimpulan, ya. Ini yang kita mau bahas bersama pada sore malam hari ini. Yuk, yang pertama kita mau bahas tentang tadi firman Tuhan adalah dasar iman dan hidup kita. Tadi kita udah baca ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 15 ayat 17. Nah, yang menjadi ayat emasnya, yang menjadi ayat hafalan ya, minggu depan Om akan tanya ayat hafalannya. Itu di 2 Timotius 3 ayat 16. Hafalin bersama ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Ini ayat hafalannya ya. Jadi minggu depan hafal. Nah, Om tadi sempat info tadi waktu Jesse belum join, kita akan ada ujian akhir nih Jesse. Dengan Om akan ada 2 pertemuan. Ini pertemuan pertama dan nanti ada pertemuan kedua kita sepakati bersama. Nah, itu nanti di pertemuan kedua kita ada ujian ya. Jadi apa yang kita belajarin di pertemuan ke-1 dan di pertemuan kedua, kita akan ujian. Ujiannya tapi berbentuk kuis. Kuisnya nanti kita mempergunakan Kahoot ya. Jadi Om akan buat kuis, akan buat soal ujiannya melalui kuis itu di Kahoot. Jadi nanti kalian ngadu tinggi ya nilainya ya. Oke. Nah, yang berikutnya jadi segala tulisan, yaitu tiap-tiap kitab di dalam kitab suci, tiap-tiap kitab di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya, itu diilhamkan oleh Tuhan. Walaupun Tuhan memakai manusia untuk menuliskannya. Jadi Alkitab kita itu dituliskan oleh rasul-rasul, nabi-nabi. Misalnya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Nabi Musa. Ya, tapi Nabi Musa itu dapat ilham dari Tuhan, dapat wahyu dari Tuhan untuk menuliskan kitab itu, Kejadian sampai Ulangan. Ya, sedangkan Matius ditulis oleh Matius, Markus ditulis oleh Markus, Lukas ditulis oleh Lukas, Kisah Para Rasul ditulis juga oleh Lukas, Yohanes ditulis juga oleh Yohanes. Yohanes muridnya Tuhan Yesus ya, bukan Yohanes Pembaptis. Begitu juga kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Surat-surat dari Rasul Paulus. Memang kalau kita Alkitab kita memang ditulis oleh manusia, oleh rasul, oleh nabi-nabi, tapi itu semua diilhamkan atau diwahyukan oleh Allah. Diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah ya. Jadi firman Tuhan kita walaupun ditulis oleh manusia tapi berkuasa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengilhamkannya. Tuhan sendiri yang mewahyukannya. Begitu ya. Nah, kemudian firman Tuhan bermanfaat untuk melengkapi kita, orang-orang Kristen, untuk perbuatan baik, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Tadi di ayat yang ke-16, untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Untuk apa lagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk apa lagi? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau misalnya kita nggak baca firman Tuhan tiap hari, kita nggak tahu apa sih, kenapa sih harus baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah berkuasa tadi. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Begitu. Nah, kalau misalnya kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak baca Alkitab, kita nggak akan tahu Tuhan bicara apa. Sedangkan kita sebagai orang Kristen itu harus dipimpin oleh Tuhan. Sehingga misalnya kalau di sekolah gitu ya, misalnya nih lagi ada ujian gitu ya. Nah, jelas tuh firman Tuhan bilang, memang sih nggak ada ayatnya, jangan mencontek, kan nggak ada ya. Nggak ada kan di Alkitab yang mengatakan jangan mencontek. Tapi teman-teman semua tahu bahwa mencontek itu nggak baik. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita yang ngingetin. Saat kita udah terima Tuhan Yesus,
ada Roh Kudus di dalam kita yang akan ngingetin, "Hey, Jesse, nggak boleh nyontek," gitu ya. Walaupun nggak ada di Alkitab ayatnya nggak boleh mencontek, tapi mencontek itu kan bermakna mencuri ya, bisa bermaknanya mencuri dan juga bermakna berbohong, ya kan nggak boleh bersaksi dusta, ya kan? Misalnya nih karena mencontek dapat nilainya 10, tapi kan itu sebenarnya nilai dusta kan? Sebenarnya bersaksi dusta kan? Sebenarnya nilainya kalian nggak 10, sebenarnya nilainya cuma misalnya 7 atau 8. Tapi karena nyontek, 2 soal lupa, nyontek jadi bener, jadi 10 deh gitu. Tapi kan sebenarnya itu saksi dusta. Harusnya kan nilainya nggak 10, nilainya cuma 8. Nah, itu kita bisa bisa tahu hal-hal seperti itu dari mana? Ya saat kita baca firman Tuhan, saat kita kan Tuhan itu nggak kelihatan ya, ya kan? Kan kalau misalnya orang kan kelihatan. Oh, siapa sih presiden kita? Ya Pak Joko Widodo, ada gitu. Figurnya ada, sosoknya ada, ya kan? Siapa sih papa mamanya Jesse? Ada figurnya. Ada Bapak Pendeta Welly Langi, ada Ibu Pendeta Susi, ada sosoknya, ada figurnya. Tapi Tuhan, sosok dan figurnya kan kita nggak lihat. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mengenal dia, kita perlu belajar tentang dia itu dari mana? Dari firman Tuhan. Dari Alkitab yang kita baca setiap hari. Jadi, nomor satu, firman Tuhan adalah dasar iman kita. Kenapa? Gimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa kalau kita nggak baca firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan ini adalah yang menjadi dasar iman kita, yang menjadi kepercayaan kita, hidup kita ya itu melalui firman Tuhan, ya. Berikutnya tadi ya, untuk mengajar ya, untuk mengajar firman Tuhan itu untuk mengajar. Jadi kalau misalnya kita bisa tahu harus menghormati orang tua itu dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca. Kita bisa tahu bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus mengasihi itu dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca. Gitu. Terus untuk menyatakan kesalahan, ya ini berbohong itu nggak boleh, gitu ya. Itu dapat taunya dari mana? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan janganlah bersaksi dusta, ya kan? Nah, jadi tahu, oh ini ternyata berbohong itu salah dari firman Tuhan. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Mungkin yang selama ini masih kalau mama papa bilangin apa nih, ayo jangan tidur malam-malam, atau besok udah mau ujian, besok mau sekolah, atau mama papa minta tolong, kita terkadang ngelawan, kita terkadang nggak nurut. Nah, firman Tuhan ini yang memperbaiki kelakuan kita dengan kita membaca firman Tuhan tadi. Oh iya, saya harus menghormati papa dan mama. Ya tadinya kelakuannya ngelawan sama mama papa. Tadinya kelakuannya itu berbohong. Akhirnya dengan kita membaca firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu mengubah kita, kelakuan kita yang tadinya nggak baik menjadi baik. Melalui apa? Melalui firman Tuhan tadi. Ya. Kemudian mendidik dalam kebenaran. Ya. Om cuman mau bilangin bahwa satu-satunya kitab suci yang mengajarkan tentang kebaikan, tentang moral yang baik, itu Alkitab. Ya. Itu teladan Tuhan Yesus. Nggak pernah tuh di Alkitab mengajarkan satu suami harus punya 3 atau 4 istri. Nggak pernah ada di Alkitab kayak kita ngajarin kayak gitu. Alkitab kita jelas mengajarkan satu suami dengan satu istri. Ya, jadi Alkitab ini juga nggak cuma buat kita, tapi buat juga orang tua kita. Jadi buat semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus baca. Ya, nggak ada tuh di Alkitab yang ngajarin, ayo kamu harus berbohong, nggak ada. Ya, di Alkitab semua ngajarin kebenaran. Nah, oleh sebab itu, Om mengajak, menyemangati, yuk sama-sama kita baca Alkitab. Ya, kita belajar baca. Kalau nggak ngerti, ya ini, aduh nggak ngerti nih, susah kalau baca udah mulai masuk imamat nih,
pasti Jesse dan Yonatan tahu ya, kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti kalau udah masuk di Perjanjian Lama kayak Imamat, Bilangan, aduh nih maksudnya apa sih? Nah, Jesse bisa tanya sama papa mama ya. Kalau Yonatan nanti bisa tanya hamba-hamba Tuhan yang lebih mengerti ya, yang sudah belajar teologi secara mendalam, begitu ya. Berikutnya, yang kedua ya, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan ini berkuasa dan hidup. Ya, kita yakin firman Tuhan ini berkuasa dan hidup. Ya, coba kita buka ayatnya di Yohanes 14 ayat 26. Balik lagi ke Yonatan, coba baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya, silakan Yonatan. Yonatan. Ya. Tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Terima kasih, Yonatan. Ya, pasti udah belajar dari konseling-konseling sebelumnya, ya, bahwa saat kita terima Tuhan Yesus, ya, semuanya udah terima Tuhan Yesus ya, sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya. Di saat itu juga Roh Kudus memateraikan kita dan Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus ini kan nggak kelihatan sekali lagi. Tadi Om sudah bilang, Tuhan itu ya nggak kelihatan. Kayak gimana sosoknya, nggak kelihatan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Nah, tapi ada yang satu namanya, mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya hati nurani ya. Pernah nggak? Misalnya gini, pengen nyontek nih, tapi kayak ada yang berbisik, ada yang ngomong gitu dalam hati atau pikiran kita, nyontek itu nggak boleh. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Jesse pernah nggak? Graciela pernah nggak? Halo, Jesse pernah? Pernah, Om. Pernah. Graciela pernah nggak? Halo, Graciela. Ya, Om. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Enggak. Belum pernah. Oke. Jadi saat misalnya pengen melakukan sesuatu yang salah, yang nggak benar, tiba-tiba seperti ada bisikan gitu ya, atau dari hati, atau suaranya lembut bilang, kita nggak boleh begitu. Saat misalnya abis ngelawan mama atau papa, tiba-tiba tuh kayak kita ngerasa, aduh ini salah, ini nggak enak gitu. Nah, itu hati nurani kita itu kita percaya itu Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang ngingetin kita, yang tadi di sini dibilang mengajarkan kita, mengingatkan kita. Nah, masalahnya gimana Roh Kudus itu bisa bicara, bisa terdengar sangat kuat, sangat kencang gitu ya. Di sini dikatakan berkuasa kalau misalnya kita nggak pernah baca firman Tuhan. Gitu. Jadi yang ngingetin kita itu Roh Kudus melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Nah, oleh sebab itu kalau teman-teman nggak pernah baca Alkitab, ya gimana? Gimana bisa Roh Kudus ngingetin kita? Gimana bisa kita diajarkan gitu? Gimana kita bisa diingetin? Gimana kita bisa diarahkan kalau kita nggak baca Alkitab? Gitu ya. Jadi intinya sebenarnya dari konseling hari ini itu cuma satu sebenarnya, mendorong kalian baca Alkitab, gitu ya. Jadi siapa nih yang mau komitmen, coba konsisten baca Alkitab setiap hari. Tadi Jesse belum, Graciela tadi belum, nah Yonatan harus ditingkatin ya, disemangatin terus baca Alkitab setiap hari, ya. Ya biasanya Koko kalau misalnya Om biasanya kalau di kantor itu ya minimal adalah satu pasal baca gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya handphone, nah di handphone ini ada namanya aplikasi Bible ya,
aplikasi Alkitab ya. Kelihatan nggak nih yang warna hijau? Oh, nggak kelihatan ya? Bentar. Hmm. Mau ajarin sesuatu ya. Kalau punya Alkitab di handphone, nih, Alkitab di handphone yang aplikasi yang ini nih, yang warna hijau. Nah, yang warna hijau nih. Nah, ini di sini kan munculnya begini kan Alkitab kan. Nah, ini kita bisa setting di menunya. Di menu ini nih. Di menu ini. Nah, ini ada namanya jadwal baca. Kelihatan nggak jadwal baca? Nah, di jadwal baca ini kita setting mau baca Alkitab. Jadi dia akan membuat program ataupun schedule untuk kita membaca Alkitab dalam 1 tahun. Ya, itu bisa dari aplikasi. Ya, pasti kan kalian kekinian ya, anak-anak millennials kan, demennya pasti pakai gadget kan, pakai aplikasi kan. Nah, bisa tuh baca memanfaatkan aplikasi itu. Atau kalau yang nggak mau ribet, tapi malah jadi ribet deh kayaknya. Ya tapi tergantung lah. Yang penting intinya baca Alkitab. Nah itu diikut aba di gereja, ikut aba di grup ya. Biasanya tante Oma Leli itu ya, yang komandoin aba. Nah intinya kalian baca Alkitab itu aja ya. Nah berikutnya yang ketiga kita pelajari bersama. Oh, sebelum masuk yang ketiga, kita buka dulu deh lagi di Ibrani 4 ayat 12. Coba minta tolong Graciela baca ya. Ibrani 4 ayat 12. Apa tadi pasal? Ibrani 4 ayat 12. Ya, silakan Graciela baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, terima kasih. Ya, bayangin tuh, firman Tuhan itu hidup loh, hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini maksudnya gini, maksudnya lebih tajam dari pedang bermata dua gini. Ini kan saat ini Om yang lagi sharing ya, yang lagi bicara ya. Tapi sebenarnya kalian sadari loh, saat Om ngajarin kalian baca Alkitab setiap hari, itu sebenarnya ngingetin diri Om sendiri. Ayo, kamu ngajarin anak-anak konseling baptis baca Alkitab. Kamu juga harus baca Alkitab gitu. Itu maksudnya firman Tuhan sebagai pedang bermata dua. Terus saat kita baca Alkitab gitu ya, atau Om nih lagi nyampein, nggak boleh nyontek ya, gitu. Nah, nyampein firman Tuhan kayak begitu. Nah, itu pedang bermata dua juga. Jadi maksudnya pedang bermata dua itu kepada yang menyampaikan itu juga kena, kepada yang mendengarkan juga kena. Gitu. Jadi kita sama-sama, itulah hebatnya firman Tuhan. Itulah hebatnya Alkitab. Jadi nggak cuma sekedar ngajar, tapi juga nggak cuma sekedar ngajarin orang lain, tapi juga buat diri sendiri, ngajarin diri sendiri untuk ngelakuin. Itu hebatnya firman Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya ngajarin nih, nggak boleh mencuri, ya kan? Nah, buat yang ngajarin juga, kamu inget loh, kamu juga ngajarin nggak boleh mencuri, gitu kan? Seperti itu maksudnya pedang bermata dua. Kemudian ia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan yang berkuasa ini itu perlu kita menjadi senjata kita dalam menjalani kehidupan kita, menjadi
pedoman kita, menjadi sumber kebenaran kita. Seperti itu ya. Ya. Di Ibrani 4 ayat 12 ini tadi menyatakan bahwa firman Allah itu hidup. Ya. Firman Allah itu kuat. Firman Allah itu tajam. Kuasa Roh Kudus di dalam firman itu lebih tajam daripada pedang dan dapat menusuk hati manusia sehingga meyakinkan dan mengubah hidupnya. Ya. Karena ada Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus di dalam setiap firman Tuhan, setiap Alkitab yang kita baca. Ya. Oke, selanjutnya buka Matius 4 ayat 4. Minta tolong Jesse sekarang yang baca. Nanti siap-siap, Yonatan, Efesus 6 ayat 11 dan 17. Siap-siap ya, biar cepat. Jesse buka Matius 4 ayat 4. Sudah dapat, Jesse? Sudah, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, tadi kan dari awal Om udah bilang ya, enggak cuman tubuh kita yang perlu makan. Kalau tubuh kita makan 3 kali kan, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Nah, jadi minimal kita kasih makan rohani kita, baca Alkitab minimal 1 hari 1 kali. Kalau bisa pagi baca, malam baca lebih bagus lagi. Tapi minimal 1 hari 1 kali dan tidak boleh bolong. Oke? Siapa yang mau semangat baca Alkitab mulai hari ini setiap hari? Kasih jempolnya. Ayo, mana jempolnya yang mau baca Alkitab setiap hari dengan semangat? Graciela nggak mau nih. Jesse sudah komitmen. Bagus. Semangat ya, Jesse. Graciela mau baca Alkitab setiap hari? Oke. Jempolnya udah dilihat ya, udah di-record nanti sama Pak Gembala. Om kasih reportnya ya. Oke. Coba Yonatan Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 dan 17. Silakan Yonatan. Halo, Yonatan. Belum dapat ya? Ya. Efesus 6 ayat 11 dan 17. Silakan Yonatan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Terima kasih. Ya. Tadi kan udah dibilangin ya, bahwa firman Allah itu kuat, berkuasa. Ya. Dan di sini dijelasin sama Efesus melalui Rasul Paulus bilang bahwa firman Allah itu sebagai suatu ketopong keselamatan dan pedang roh. Jadi senjata rohani kita. Ingat gak waktu Tuhan Yesus dicobain sama iblis di padang gurun? Ya kan? Ada yang tahu ceritanya? Yonatan tahu nggak ceritanya waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Sama nih waktu habis dibaptis. Nah, nanti kalian habis dibaptis, itu kenapa pentingnya sesi konseling kita malam hari ini tentang firman Tuhan. Jadi Koko diingetin tuh. Ingat gak Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu habis diapain? Coba deh, kita buka ya ayatnya di Matius. Oke. Coba buka Matius 4. Udah buka Matius 4? Coba Jesse tolong baca Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Maka Iya. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oke. Nah, coba Graciela coba buka Matius 3. Matius 3 ayat 13.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya, terima kasih. Ya, perhatiin ya, di Matius 3, itu di ayat terakhirnya kan Tuhan Yesus habis dibaptis. Terus di Matius 4 yang tadi Jesse baca, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, Koko cuman mau ngingetin, nanti jika ya biasanya kalau habis dibaptis itu kita udah lahir baru, terus mungkin nanti banyak hal yang kita alami gitu ya. Mungkin merasa ya tadi kalau di Alkitab aja di sini Tuhan Yesus dicobai habis dibaptis ya. Mungkin nanti kalian habis dibaptis mungkin juga mengalami hal yang sama. Tapi ingat ya, yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi sumber kuasa tadi itu firman Tuhan. Kenapa pentingnya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan ya ini. Tuh, baca deh. Setiap habis begitu Tuhan Yesus dicobai, selalu jawabannya Tuhan Yesus begini. Ada tertulis. Ya nih, Koko baca Om bacain ya. Di Matius 4 dengan sekilas aja. Dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Om bacain sekilas. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, nah ini kan ada kata maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka ini kan berarti biasanya kata maka itu artinya setelah ngapain maka gitu ya. Nah ini ya setelah dibaptis ya kan, di pasal 3-nya kan Tuhan Yesus habis dibaptis tuh. Nah jadi kok maksudnya Om singkatnya gini, sehabis dibaptis atau setelah dibaptis maka gitu ya di pasal 4-nya maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun ya gitu ya untuk dicobai. Nah, di sini Om mau bacain ya di ayat 4. Tapi Yesus ayat 3 dulu. Lalu datanglah si pencoba itu ya iblis dan berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Nah, ini Tuhan Yesus menjawabnya gini, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, semua jawaban Tuhan Yesus 3 kali dicobain ya dengan pertanyaan iblis waktu di padang gurun habis dia dibaptis. Selalu jawabannya Tuhan Yesus ada tertulis, ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus itu menjawab dengan firman Tuhan. Nah, gimana kita bisa menjawab dengan firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca? Ya, jadi Om mengencourage semua, menyemangati semua, yuk kita baca firman Tuhan. Setuju? Ya setuju, kasih jempol lagi. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Setuju? Yonatan setuju? Jesse setuju nggak? Graciela setuju nggak? Baca Alkitab setiap hari. Ya, Jesse setuju. Graciela? Setuju? Baca Alkitab setiap hari? Graciela? Setuju nggak? Baca Alkitab setiap hari? Oke, setuju semua ya. Ini udah direkam, nanti Om kasih Bapak Gembala. Oke, yang terakhir. Yang ketiga. Nah, biasanya kalau udah yang terakhir, langsung seger lagi ya. Yang ketiga, cara menggunakan firman Tuhan ya. Sangat penting bagi kita untuk menggunakan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi milik kita yang sungguh-sungguh bermanfaat. Tidak cukup hanya memakai salah satu dari 5 cara yang berikut, tetapi semuanya ya. Jadi menggunakan Alkitab itu nggak cuma sekedar untuk merenungkan, menghafal, mempelajari, ya. Tapi firman Tuhan itu harus dihidupi. Ya, firman Tuhan itu harus dihidupi, ya. Om masuk kepada kesimpulan. Om cuma mau bilang gini ya. Kekristenan itu bukanlah suatu agama, ya. Kalau di Indonesia itu agama ada 5, ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, ya Kristen memang salah satu agama di Indonesia. Tetapi kekristenan itu bukan suatu agama. Maksudnya kalau agama itu adalah upaya manusia mencari Allah. Ya misalnya kayak agama Islam. Mereka sholat, mereka baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu karena upaya mereka mencari Tuhannya kan. Tapi kalau Om mengencourage kalian untuk
membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu bukan karena upaya kita untuk mencari Tuhan, bukan. Justru kenapa? Karena kekristenan adalah upaya Tuhan mencari manusia. Ya, Tuhan Yesus, kita mau memperingati kelahirannya nih nanti Natal. Kenapa kita perlu baca Alkitab? Itu bukan karena kita pengen cari Tuhan, bukan. Tuhan udah lebih dahulu mencari kita. Tuhan yang dari surga itu turun ke dunia mencari Om, mencari Yonatan, mencari Jesse, mencari Graciela. Buktinya apa? Dia lahir, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Dan dia janji, dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi menjemput kita. Gitu ya. Nah, jadi kekristenan itu bukanlah suatu agama. Yang kalau agama lain itu kan manusia yang mencari Tuhan. Tapi kekristenan itu Tuhannya kita, Tuhan Yesus yang mencari kita. Nah, jadi dalam kalian membaca Alkitab itu bukanlah suatu upaya buat kalian mencari Tuhan. Bukan. Tapi suatu bentuk Tuhan udah datang, menjumpai kita, datang buat kita, dan kita mau mengenal. Siapa sih Tuhan yang udah datang itu? Gitu ya. Kita mau mengenal Tuhan yang udah rela mati buat kita. Tuhan yang udah rela lahir, Tuhan yang luar biasa, tapi mau jadi sama seperti manusia, mau jadi hamba, mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Nah, Tuhan yang luar biasa itu yang mau kita kenal bersama-sama melalui pembacaan kita. Kita mau kenal dia melalui firman Tuhan yang kita baca. Jadi nggak cuma sekedar kita baca, nggak cuma sekedar kita ngerenungin, bahkan nggak cuma sekedar kita hafal. Ya, nggak cuma sekedar itu, tapi ada suatu hubungan, ada suatu relasi yang kalian bangun dengan Tuhan. Saat kalian baca Alkitab ya, ada suatu hubungan yang kalian pengen kenal Tuhan lebih dalam lagi melalui kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang kalian baca. Ya, kira-kira itu kesimpulan dari pertemuan pertama kita. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Kenapa kita harus merenungkan Alkitab? Kenapa firman Tuhan itu, Alkitab itu menjadi makanan rohani kita tadi? Karena kita tahu, kita sadar, kita percaya bahwa kita bukan mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Dia turun dari surga mencari kita. Nah, kita mau mengenal dia, punya hubungan sama Tuhan. Nah, saat kalian nanti dibaptis, bukanlah suatu garis finish. Saat nanti kalian dibaptis, itu adalah suatu awal kehidupan yang baru bersama Tuhan. Journey perjalanan kehidupan kalian yang bersama Tuhan. Jadi bukan suatu akhir, bukan suatu garis akhir. Wah, udah dibaptis, udah selesai, finish, bukan. Tapi itu justru adalah garis start yang baru. Setiap hari punya hubungan, punya relasi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui baca Alkitab. Melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Makanya Om cuma mau bilang gini ya, apa ya? Baca Alkitab itu standar paling bawah deh dari seorang Kristen. Kalau orang Kristen nggak pernah baca Alkitab, wah itu aneh gitu. Itu aneh, ya. Jadi ya Om nggak tahu ya. Om juga suka game sih, udah gede-gede gini juga masih suka game sih. Masih suka main game, masih sering main game. Tapi Om pastikan diri Om bahwa minimal satu hari ada ayat Alkitab yang kita baca. Gitu. Nggak tahu hobi kalian apa. Mungkin hobinya nonton, mungkin hobinya main musik, mungkin hobinya ada nggak yang hobinya ke mall? Atau hobinya masak. Tapi pastikan diri kalian setiap hari ketemu yang namanya Alkitab gitu loh. Ketemu yang namanya firman Tuhan, baca. Itu standar banget deh bagi seorang Kristen. Apalagi kalau nanti kalian udah mulai dibaptis. Itu adalah perjalanan awal yang baru. Ya. Baca firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti? Baca aja dulu. Percaya Roh Kudus yang membuat ngerti. Ya. Kalau nggak pernah baca Alkitab,
Om ragukan deh nanti kekristenan kita. Ya, mari baca Alkitab. Nggak ngerti, baca 1 ayat, 2 ayat, nanti lama-lama terbiasa 1 pasal. Ya, masa sih dalam kehidupan Kristen kita nggak pernah 1 kali pun nuntasin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ya, itu menjadi pertanyaan. Ya, yuk mari sama-sama di malam hari ini Om mengajak kita semua, yuk belajar menyukai membaca Alkitab. Nggak cuma sekedar baca, nggak cuma sekedar ngerenungin, nggak cuma sekedar, aduh disuruh Om Jetro nih, ada aja nih dia kalau tugas konseling. Enggak, tapi Om ingin mengajak kalian semua punya hubungan, punya hubungan sama Tuhan, punya relasi sama Tuhan. Melalui apa? Melalui pembacaan Alkitab. Melalui pembacaan firman Tuhan. Amin. Pelajaran pertama kita sore malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Tapi Koko berharap, Om berharap nanti di pertemuan kedua itu semua buka video ya. Jadi kita tentuin waktunya sama-sama karena Om pengen ngajak kita sama-sama benar-benar serius. Om nggak tahu nih soalnya kalau nggak dibuka videonya Om nggak tahu lagi tiduran, lagi di mall, lagi sambil makan atau gimana. Ya, Om mau pastikan kalian semua serius belajarnya. Ya, makanya nanti ada kuis, ada ujian di pertemuan kedua. Jadi ketahuan deh tuh yang beneran serius sama enggak. Ya. Oke, di pertemuan kedua kita mau lakukan di hari apa? Yang kalian bisa buka video. Senin aja, Ki. Senin. Senin jam berapa? Senin besok? Iya, soalnya Selasanya itu pas. Libur? Enggak, PAS. Ulangan. Justru lagi ujian Selasanya. Iya. Oke, ada yang bilang Senin. Kalau Jesse gimana Jesse? Bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Kalau Graciela? Kapan aja bisa. Oke, setuju nggak kalau hari Sabtu aja? Karena besoknya Minggu jadi libur, lebih fleksibel mungkin. Sabtu tanggal... sorry ya. Sabtu ini tanggal 11 ya. Nggak bisa. Om yang nggak bisa kalau tanggal 11. 11 dan 18 Om nggak bisa ya. Sorry. Tapi udah selesai ujian. Jesse udah selesai ujian? Belum sih. Belum. Graciela? Gimana kalau minggu lagi aja minggu depan? Bisa nggak? Graciela minggu depan? Bisa ya? Tadi kan bisa kapan aja katanya ya. Jesse bisa ya? Bisa, Om. Oke. Yonatan bisa nggak kalau minggu depan, tanggal 12? Bisa. Bisa ya? Jam 6 lagi ya, kayak gini ya? Bisa ya? Tapi Bisa. Om mintanya dibuka semua videonya ya, kan pertemuan terakhir tuh. Karena Om dulu, Om nggak tahu Graciela yang mana ini. Mukanya kayak gimana Om nggak tahu. Kalau Jesse masih kecilnya pernah tahu, tapi kan sekarang udah gede, nggak tahu kayak gimana mukanya. Ya, jadi nanti di minggu depan, di tanggal 12, kita mulai jam 6 lagi, tapi videonya semua dibuka ya. Sama ada kuis. Kuis ini adalah ujian, yang nanti nilainya akan Om laporkan ke Bapak Gembala. Ya, soalnya apa ujiannya ya? Ini soal dari 2 pertemuan kita. Yang tadi pertama membahas tentang firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua atau pertemuan terakhir, kita bahas tentang Kristus sebagai pusat atau inti kehidupan kita. Oke,
Tadi, jadi kan kita ada 2 pertemuan. Tadi Jesse belum join. Ada 2 pertemuan, berarti kan ada 4 kali doa. Doa pertama, doa pembukaan, dan doa penutup. Itu di pertemuan pertama ada doa buka, doa tutup. Di pertemuan kedua juga ada doa buka, ada doa tutup. Nah, jadi kan ada 4 kali doa. Nah, kita pas nih pesertanya ada 4. Ada Yonatan, Jesse, Graciela, dan Om. Ya, Om akan doa di pertemuan terakhir, doa tutup pertemuan terakhir, ya. Tadi Graciela udah doa buka pertama. Nah, sekarang doa penutupnya Yonatan yang doa. Nah, minggu depan di pertemuan kedua doa bukanya Jesse ya. Doa penutupnya Om. Tidak, Om. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak, Om. Jelas? Kecepatan nggak Om ngomongnya? Tidak, Om. Bisa dimengerti semua? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, biar Roh Kudus yang menerjemahkannya di hati dan pikiran kalian. Oke, kita doa tutup. Yonatan, minta tolong doa tutup ya. Halo, Yonatan. Oke, Kit. Oke, ya. Oke, sebelum doa, terima kasih Tuhan atas tuntunan dan pernyataan Tuhan sehingga konseling baptis kami dapat berjalan dengan baik. Apa yang kami dapat akan berkenan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Yonatan, Jesse, dan Graciela. Kita ketemu lagi minggu depan di jam 6 ya. Untuk konseling terakhir dengan saya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you, Om.